Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sofi, NPM 19 1063 12 246. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian etnografi. Etnografi sendiri merupakan salah satu cabang antropologi yang menggambarkan, menjelaskan, dan juga menganalisis suatu unsur kebudayaan dalam suatu masyarakat atau suku bangsa. Etnografi itu mengungkapkan suatu uraian secara terperinci mengenai aspek cara berperilaku dan juga cara berpikir yang sudah dipelajari sebelumnya dan lalu dituangkan dalam bentuk tulisan, foto, gambar, ataupun film. Etnografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti orang dan juga graphian yang berarti tulisan. Etnografi adalah deskripsi tertulis mengenai organisasi sosial, aktivitas sosial, simbol, dan juga sumber material dan karakteristik praktik interpretasi suatu kelompok manusia tertentu. Ini adalah pengertian etnografi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Michael. Dia mengatakan bahwa etnografi itu merupakan suatu hakikat dari suatu mediasi tertentu akan bergantung dari hakikat tradisi di mana terjadi kontak penelitian lapangan. Lalu selanjutnya menurut Roger yang mendefinisikan etnografi sebagai the study of individual cultures. It is primarily a descriptive and non-interpretative study. Lalu selanjutnya menurut Charles yang mendefinisikan etnografi sebagai pembuatan dokumentasi dan analisis budaya tertentu dengan mengadakan penelitian lapangan. Assalamualaikum. Lanjut ke kerangka etnografi. Di kerangka etnografi itu kita akan mempelajari tentang lokasi lingkungan alam dan demografi, di mana dalam menguraikan lokasi atau tempat tinggal dan penyebaran suku bangsa yang menjadi pokok deskripsi. Di etnografi perlu dijelaskan ciri-ciri geografinya, yaitu seperti iklimnya, sifat daerahnya, suhunya, dan curah hujannya. Ada baiknya juga kalau penulis etnografi dapat melukiskan ciri-ciri geologi dan geomorfologinya dari daerah lokasi, penyebaran suku bangsanya, serta ciri-ciri flora dan fauna di daerah yang bersangkutan. Lalu ada asal-muasal dan sejarah suku bangsa, di mana etnografi sebaiknya juga dilengkapi dengan keterangan asal-muasal dan sejarah bangsa yang menjadi pokok deskripsinya. Dalam mitologi suatu bangsa, biasanya terdapat dongeng-dongeng suci mengenal penciptaan alam, penciptaan dan penyebaran manusia oleh dewa-dewa dalam religi asli suku bangsa bersangkutan. Dongeng-dongeng seperti itu biasanya penuh peristiwa keajaiban yang jauh dari fakta sejarahnya. Lalu ada bahasa. Di bahasa ini, bab tentang bahasa dan sistem perlambangan manusia untuk berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Dalam sebuah karangan etnografi memberikan deskripsi tentang ciri-ciri terpentingnya bahasa yang diucapkan oleh suku bangsa bersangkutan serta variasi-variasi bahasa itu. Lalu ada sistem teknologi. Di sistem teknologi ini yaitu gimana caranya memproduksi, memakai, memelihara serta peralatan hidup suatu suku bangsa dalam karangan etnografi. Cukup dibatasi pada teknologi tradisional. Teknologi tradisional minimal terdiri atas 8 macam sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik masyarakat pedesaan yang hidup dari pertanian, yaitu seperti ada alat-alat produksi, senjata, wadah, alat-alat untuk menyalakan api, makanan, minuman, bahan, ramuan obat-obatan, lalu pakaian dan perhiasan, lalu ada tempat perlindungan dan perumahan, dan alat-alat transport. Lalu di sistem mata pencaharian, nanti seorang penelitian antropologi menaruh perhatian terhadap sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi terbatas pada sistem-sistem yang bersifat tradisional saja, seperti berburu, meramu, beternak, bercocok tanam di ladang, menangkap ikan, bercocok tanam menatap dengan irigasi. Nah, selain kelima sistem tersebut di atas perlu diperhatikan sistem produksinya.
sumber alamnya, cara mendapatkan modalnya, cara pengaturan tenaga kerjanya, sistem distribusinya, dan proses konsumsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Citra Dewi dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai kerangka etnografi. Yang pertama yaitu organisasi sosial. Setiap masyarakat mempunyai organisasi sosial yang mengatur adat istiadat seperti sistem kekerabatan, sistem pemerintahan desa, tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan lain-lain. Deskripsi etnografi terhadap organisasi dan susunan masyarakat memperhatikan soal bagaimana suatu komunitas dalam suatu bangsa beraktivitas bersama-sama, baik secara gotong royong, kekerabatan antar suatu komunitas, hubungan keluarga baik dari sistem saudara atau pernikahan, hubungan dan sikap pemimpin terhadap rakyatnya, wewenang dan kekuasaan pemerintah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sistem pengetahuan. Kerangka etnografi mengenai sistem pengetahuan meliputi bagaimana suatu bangsa memperoleh pengetahuan tersebut, baik berupa teknologi, alat-alat produksi, pengobatan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kesenian. Kesenian dalam etnografi meliputi bagaimana suatu bangsa menghasilkan benda-benda seni dan teknik pembuatannya. Kesenian ini merupakan ekspresi yang dituangkan manusia berdasarkan pemikirannya. Semua itu dilakukan karena mereka menginginkan sesuatu yang berbeda dalam hidup mereka, sesuatu yang memberikan keindahan bagi mereka. Kesenian ini meliputi seni rupa, seni tari, dan lain-lain. Yang terakhir dari kerangka etnografi yaitu sistem religi. Dalam suatu kebudayaan, sistem religi dimaksudkan untuk memelihara emosi keagamaan di antara pengikut-pengikutnya. Dengan demikian, emosi keagamaan merupakan unsur penting dalam suatu religi, bersama dengan 3 unsur lainnya yaitu sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan suatu umat yang menganut religi tersebut. Sekian. Selanjutnya adalah kesatuan sosial dalam etnografi. Menurut para ahli antropologi, kesatuan sosial dalam etnografi itu yang pertama, kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh satu desa atau lebih, kesatuan masyarakat yang terdiri dari penduduk yang mengucapkan satu logat bahasa, kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh garis batas suatu daerah atau political administratif, lalu kesatuan masyarakat yang batasnya ditentukan oleh identitas penduduk sendiri, lalu kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh suatu wilayah yang merupakan kesatuan daerah fisik, lalu kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh kesatuan ekologi, kesatuan masyarakat dengan penduduk yang mengalami pengalaman sejarah yang sama, kesatuan masyarakat dengan penduduk yang frekuensi interaksinya sama, dan yang terakhir kesatuan masyarakat dengan susunan sosial yang seragam.